time is gonna be the last one, gonna be the last one. Oh, wow. Tolong dulu lagu aja ya. Alright, apa kabar semuanya? Di video kali ini gue bakal kasih tips ya buat mudah keterima AdSense buat lo semua yang baru coba pengen nyari cuan di dunia blog, atau masih bingung kenapa blognya belum keterima sama AdSense. Karena ternyata banyak banget dan sorry, dari komentar-komentar di channel YouTube gue atau rekan-rekan kelas di Pinterest gue juga nanya blog biar mudah keterima AdSense. Masih banyak yang nanya dan banyak yang belum gue balas juga ya, yang sempet chat gue di Telegram segala macam. Mungkin gue buatin videonya dan bisa tonton videonya langsung, gue jelasin dari sini aja kali ya gitu ya. Pertanyaan dari rekan kelas gue maupun dari lo semua yang ngikutin konten di channel gue tentang blog seperti itu. Saya ikuti video kali ini. Oke. Ini dari pengalaman gue sendiri selama gue berkecimpung di dunia blog ya, dan menghasilkan cuan dari AdSense tuh kurang lebih dari 2019 kemarin. Sekarang udah 2022 ya. Ya akun AdSense juga udah sekitar ada berapa biji gue ya? Ada berapa biji, ada berapa akun gitu. Ada sekitar ada yang nanya sama gue, "Bang, kenapa sih buat akun AdSense banyak-banyak gitu ya?" Sebenarnya dengan banyak akun AdSense lo enak boy. Maksud gue enak itu lo punya pilihan cara main gitu ya. Jadi kayak akun AdSense gue yang udah paling lama umurnya atau udah paling tua umurnya itu gue pakai buat main yang sehat-sehat saja gitu. Terus akun-akun yang lain bisa kita reset untuk main-main ya, katakanlah main-main nuyul AdSense gitu kan, yang pernah gue buatin videonya untuk di YouTube pakai VPN atau nuyul AdMob segala macam seperti itu, atau blog pakai apa namanya VPN juga gitu, pakai VPS bla 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 seperti itu. Ya menurut gue nggak rugi-rugi amat lo buat akun banyak gitu, karena toh juga gratis gitu ya. Tinggal datanya ada nggak. Maksudnya datanya adalah untuk satu akun AdSense itu hanya bisa menggunakan data satu orang saja gitu ya. Maksudnya pakai KTP satu orang, nggak bisa double tuh. Jadi kalau misalkan lo punya KTP banyak gitu ya, maksudnya KTP banyak orang rumah lo, entah itu mertua lo, ayah lo, atau siapa gitu, lo pakai aja pinjem gitu. Diem-diem lo foto KTP-nya ya kan, atau minta izin dijelasin lo pakai buat daftar ini itu daftar AdSense buat ngasihin uang bla bla gitu kan. Ya silakan saja gitu. Dan kalau misalkan lo males mikirin daftar karena lo nggak punya data-data lain kan, dan males juga minta izin, masa lo mau minta foto KTP bapak lo atau mertua lo, itu lo ditanyain kan tuh KTP buat apa boy, buat pinjol lo kan enak juga ya. Lo beli aja akun AdSense, banyak yang jual akun AdSense yang sudah pin, jangan yang belum pin. Karena kalau sudah pin AdSense itu akun AdSense tersebut sudah siap menerima gaji, sudah selesai melalui proses kayak daftar, foto data diri, KTP segala macem, verifikasi rekening, bla 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 seperti itu. Lo terima jadi, lo terima siap uang masuk ke akun AdSense tersebut, lo beli aja. Tapi hati-hati banyak reaper, jadi ya lo harus pintar-pintar memilih seller ya, menjadi buyer yang cerdas lah. Oke, lanjut ya. Dan untuk lo yang baru pertama kali pengen coba cuan dari AdSense dan masih merasa susah keterima sama AdSense, terutama untuk blog, gue bakal coba kasih tips ya, atau trik secara pribadi gue untuk mudah keterima AdSense. Itu sebenarnya gampang aja, dan hanya ada dua faktor penting yang harus yang bakal gue tekankan dan lo harus ikuti di sini seperti itu. Tadi gue ngomong VPS, apa hubungannya VPS sama main curang di AdSense? Goblok. VPS kan hosting. Maksud gue VPN. Sorry lah, gue agak ngantuk ya. Jadi gini, balik lagi ya. Dua faktor yang bakal gue tekankan dan lo harus ikuti ya. Jadi untuk keterima AdSense, terutama untuk blog, itu sebenarnya ada dua faktor yang selalu gue lakukan ya, atau gue utamakan. Yang pertama adalah isi blog keseluruhan, yang kedua adalah traffic. Isi blog itu termasuk dari artikel, navigasi blog, link yang ada di artikel ya, dan juga kayaknya cukup sih. Kalau template nggak termasuk sih, template apa aja bebas. Jadi banyak yang ngomong mau keterima AdSense pakai template A, B, C, nggak juga, itu nggak berpengaruh boy. Mau lo template apapun, mau template berbayar atau template gratisan sekalipun,
itu nggak bermasalah ya. Dan yang kedua tuh tadi traffic ya. Kita bahas dulu yang isi blog. Isi blog tadi gue bilang isi blog itu keseluruhan dari isi artikel, navigasi blog, link yang ada di blog gitu ya. Gue jelasin pakai blog gue yang masih baru banget yang sudah keterima AdSense di sini ya. Jadi isi blog, kita lihat blognya. Oke, udah loadingnya selesai. Nah ini dia blognya. Isi blog di sini maksudnya adalah artikel yang pertama. Kenapa artikel itu menjadi faktor yang penting? Karena tanpa artikel, blog lo nggak ada konten, yang nggak mungkin kita masuk AdSense. Nah jadi lo bisa lihat di sini artikel-artikel gue. Nah artikel gue di sini ada artikel random ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gue campur saja. Nah untuk bahasa Inggris ini trafficnya dari mana? Ini trafficnya gue spam di Pinterest. Kalau untuk yang artikel-artikel bahasa Inggris ini ya, karena ini blog baru, jadi trafficnya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi itu nanti kita bahas di masalah traffic. Gampang tuh mah ya. Kita ke fokus artikel dulu. Nah, untuk yang artikel Indonesia, gue banyak bilang ke orang semua, lo buat aja artikel download. Artikel download tuh banyak banget dicari sama orang. Selain dari artikel-artikel penghasil uang atau artikel pinjol tuh, itu banyak banget artikel, masuknya banyak banget trafficnya. Jadi kalau lo mau blog lo gampang keterima sama AdSense, lo buat artikel download. Kalau nggak artikel tentang keuangan, penghasil uang kayak atau pinjol. Terus kalau artikel download, link yang ada di artikel tersebut itu harus jelas. Link downloadnya lo harus jelas. Jangan pakai short link dulu atau jangan pakai save link bla bla gitu. Itu nggak perlu. Lo taruh link download itu, katakanlah lo pakai link dari Google Drive atau pakai save file, save apa sih namanya? Oh ya, savefile.mobi ya, kok savefile.com. Savefile.mobi ini kan kita bisa naruh file kita di sini untuk bisa di-download sama orang kan, sama kayak Google Drive seperti itulah. Tapi ini berbayar, lo bisa ngasih uang dari sini. Kalau di Google Drive kan nggak gratis gitu ya. Nah terus balik lagi ke sini. Setelah lo ngebuat artikel-artikel kayak artikel download atau artikel menghasilkan uang, artikel pinjol, aplikasi pinjol terbaru, bla bla bla, lo buat aja sekitar 1 sampai 10 atau 15 artikel. Itu udah cukup ya. Bebas lo mau lo campur, mau artikel download terus besoknya artikel tentang keuangan, penghasil uang, web-web penghasil uang gitu, atau aplikasi-aplikasi pinjol terbaru di Google Play Store gitu kan, enak tuh kalau misalkan lo buat artikel tentang pinjol gitu katakanlah. Terus download aplikasinya, lokasi link menuju ke menuju langsung ke Google Play Store. Ya silahkan saja dulu, nggak apa-apa gitu. Taruh link Google Play Store jelas. Google juga saat mereview linknya jelas, nggak diputer-puter, langsung mengarah ke Google Play Store dan itu adalah aplikasi yang lo bahas. Seperti itu. Oke. Terus setelah isi artikel, navigasi dalam blog. Navigasi di blog itu maksudnya navigasi yang lo pasang di blog lo. Katakanlah kayak di sini ada kontak us, ada YouTube Fatima Cuk, ada disclaimer, ada daftar isi. Ini navigasi yang ada di blog lo mengarahkan traffic lo kemana. Dari apa ya? Link-link yang lo pasang deh, gampangnya seperti itu. Link-link yang lo pasang di blog lo untuk memudahkan traffic lo atau visitor lo mengunjunginya. Kontak us jelas, berarti lo pengen traffic lo tahu untuk menghubungi lo tuh kemana. Navigasinya jelas, kontak us. Ini kontak lo, seperti itu kan, WhatsApp, bla bla, atau email, seperti itu. YouTube Fatima Cuk, berarti gue ini punya YouTube dan lo pengen, dan gue pengen visitor gue tuh tahu kalau gue punya konten juga di YouTube. Jelas gue pasang YouTube gue seperti itu. Disclaimer itu jelas, disclaimer itu apa ya, disclaimer tuh gue gimana cara nyebutnya ya. Disclaimer, privacy policy itu penting untuk di blog. Dan di sini disclaimer ini gue buat secara otomatis. Lo cari aja di Google disclaimer online gitu. Nanti lo bisa ngebuat disclaimer secara gratis dan nggak capek-capek. Nah ini dia, lo cari aja disclaimer generator. Jadi lo bisa langsung ngebuat disclaimer
langsung dibuatin nih sama si web disclaimer generator, lo tinggal pasang saja di blog lo. Intinya kan disclaimer itu adalah sorry, apa ya, pernyataan tanggung jawab lo buat pengguna atau visitor lo di website lo gitu. Tanggung jawab seperti lo ada iklan di web lo, dibahas di disclaimer seperti itu, ketentuan-ketentuan artikel lo untuk orang di atas umur 18 tahun ke atas, bla bla seperti itu, semuanya ada di disclaimer seperti itu. Dan daripada lo capek-capek kan ngebuat isi dari tanggung jawab situs lo untuk para visitor lo, ya udah lo buat aja dari disclaimer generator. Itu penting banget untuk website, dan itu salah satu navigasi yang harus lo buat untuk di website lo ya. Dan selain dari disclaimer itu ada yang namanya privacy policy, dan privacy policy juga bisa lo buat gratis atau bisa lo buat minta dibuatin. Sama kayak gini, ada disclaimer generator, ada privacy policy generator. Lo tinggal drag drop aja, tinggal buat terus tempel di website lo seperti itu ya. Jadi itu navigasi ya. Tadi kan isi artikel sudah, terus navigasi, terus link juga udah gue bahas. Maksud gue tadi yang di pertama tuh yang gue bahas artikel, link yang lo pasang di artikel lo tuh harus jelas ya. Maksudnya jelas adalah ya tadi, misalkan lo ngebuat artikel download, linknya harus langsung menuju tempat downloadnya, jangan lo puter-puter tuh. Kalau misalkan lo pakai short link atau save link, lo semua yang main short link pasti paham kalau itu diputer-puter kan, ngelewatin banyak iklan. Nah itu Google nggak suka, apalagi buat lo yang baru daftar AdSense blog. Tapi kalau sudah diterima, basing lo mau naruh link apa aja udah aman-aman aja boy. Tapi kalau baru daftar nih, usahakan jangan pakai link-link yang banyak muter-muter deh, langsung ke tempat tujuan saja seperti itu. Oke, faktor kedua buat mudah atau gampang diterima sama si AdSense ya. Tadi faktor pertama udah gue jelasin. Yang kedua adalah traffic. Jadi gini, traffic itu termasuk faktor paling penting buat bisa si Google mempertimbangkan blog lo keterima sama AdSense. Jadi, lo harus mengupayakan blog lo itu punya traffic. Dan trafficnya itu harus konsisten. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu sampai berarti harus ribuan nih, puluhan ribu nih biar AdSense semakin yakin bahwa blog gue nih bisa menjadi kerjasama yang menguntungkan antara blog gue dan AdSense, bla bla. Nggak terlalu jauh seperti itu, nggak perlu boy. Paling minimal saja itu 50 visitor saja atau 50 traffic, 50 biji per hari, tapi itu konsisten. Udah itu udah bisa ngebuat blog lo keterima atau website lo keterima sama AdSense. Lo pegang omongan gue, tapi harus konsisten ya. Lebih banyak dari 50 biji tadi ya lebih bagus dan konsisten. Jadi ini kan blog baru ya. Jelas ini blog baru, postingan gue pun baru berapa ini? Postingan gue pun baru 31 dan memang belum gue gas-gas banget untuk gue spam seperti itu. Balik lagi ke statistik. Belum banget gue gas, dan artikel gue juga gue campur. Dan di saat gue ngedaftar AdSense kemarin di blog ini pun artikel gue juga sudah gue campur. Maksudnya gue campur tuh ada artikel Indonesia dan artikel bahasa Inggris. Itu fine saja atau silakan saja ya, nggak apa-apa. Tapi lo tetap ikuti yang gue jelasin tadi ya. Kenapa lo harus ikuti? Jadi gini, ini berkaitan dengan traffic. Tadi kan lo gue bilang buat aja artikel download atau artikel yang ngebahas keuangan, menghasilkan uang ya. Itu kan banyak pencarinya. Jadi semakin mudah lo mendapatkan traffic organik. Dan itu ngebantu Google mereview blog lo diterima deh sama mereka di AdSense. Itu berkesinambungan ya. Makanya nih gue punya artikel-artikel, ada artikel-artikel download. Ini organik. Gue nggak mungkin nyepam artikel-artikel download gue ini di Pinterest atau di Word. Itu nggak mungkin. Buat apa? Yang gue spam di Pinterest, Twitter atau Word itu artikel-artikel yang bahasa Inggris. Yang mana pernah gue jelasin juga di video-video gue yang lain. AdSense itu untuk menghasilkan uang yang besar dari AdSense itu kita perlu yang namanya CPC yang tinggi atau harga dari CPC sebuah iklan, cost per click, ya kan? Dan iklan-iklan yang bayarannya besar tuh hadir dari artikel-artikel yang membahas tentang asuransi, kesehatan, ya kan, otomotif, bla bla seperti itu. Makanya di sini ada artikel gue yang ngebahas property insurance atau property asuransi, property development, bla bla bisnis, bla bla. Nah, itu yang gue spam di Pinterest dan We Heard It.
Di blog utama gue pun seperti itu, nanti gue tunjukin. Nah, kalau yang artikel-artikel bahasa Indonesia yang download ini artikel-artikel sisaan kemarin yang di saat atau yang dimana blog ini masih baru gue daftarin di AdSense tuh. Jadi masih ada artikel-artikel Indonesianya nih di sini, sisa-sisa perjuangan pendaftaran ke AdSense lah, seperti itu, ya. Dan balik lagi ke traffic. Oke, lanjut. Gue sudah ngambil napas, tapi dulu belum ngidupin rokok sih. Itulah gampang. Nah, di sini gue tunjukin link atau URL, ya, URL yang mengarahkan traffic ke blog si fatimahcuk.com ini, ya. Jelas ada fatimahcuk.set kan blog utama gue, jadi nggak apa-apa lah nyari traffic sedikit dari sana, seperti itu, ya. Ini masih sisaan-sisaan dari kemarin nih. YouTube jelas karena blog ini atau link dari blog ini gue taruh di YouTube gue, adalah yang nyasar 1-2 orang, seperti itu. Pinterest, ya. Gue spam artikel gue di Pinterest itu jelas. Partner clickdealer.com. Clickdealer nih website CPA, ya. DB CPA. Lo pemain CPA atau pengen ngasihin uang dari CPA, lo coba main di Clickdealer deh, gitu ya. Clickdealer mungkin tahu Fatimah Cuk itu pemain CPA, terus naruh link gue untuk, ya sebetulnya ya. Intinya ada traffic dari Clickdealer. Ini sebenarnya buat nunjukin ke gue kalau nih ada DB Clickdealer nih, daftar dong ke sini Fatimah Cuk, gitu. Mungkin seperti itu. Ya intinya ada traffic dari sini, seperti itulah, ya. Fatimah Cuk lagi, terus Google, organik, dan Pinterest, ya. Jadi tadi lo harus punya traffic yang konsisten untuk mudah diterima sama AdSense. Nggak perlu banyak-banyak. Yang gue sebutin tadi minimal saja 50 visitor saja, 50 biji orang yang datang ke blog lo, itu cukup, tapi konsisten. Dicari dari satu, artikel download atau artikel penghasil uang, traffic organik, ya kan, banyak peminatnya. Kedua, lo spam ke Pinterest. Gua nggak bohong, gue nyari traffic ini, ya, selain dibantu dari fatimahcuk.set bla bla bla, yaitu dari Pinterest. Dari mana lagi coba? Lo lihat Pinterest gitu kan. YouTube jelas lah, intinya tetap sosial media. Tapi kalau dari YouTube, ya lo semua yang main ke blog gue pasti ke fatimahcuk.set dong. Jelas, karena itu blog utama gue. Dan blog ini jarang gue taruh linknya atau gue minta lo untuk berkunjung ke blog gue yang fatimahcuk.com. Makanya gue nyari dari sosial media itu di Pinterest, seperti itu. Sorry. Jadi dengan adanya traffic yang konsisten, nggak perlu banyak-banyak, tapi konsisten, itu bakal membuat lo atau membuat website blog lo tuh mudah diterima sama AdSense, ya. Isi artikel, link yang ada di artikel lo jelas, navigasi dari blog lo jelas, nggak ada navigasi yang isinya link broken atau link rusak. Terus juga sudah lo isi dengan disclaimer, privasi policy, bla bla, sitemap, bla bla, gitu, ya. Dan traffic yang konsisten yang lo bisa cari dari sosial media seperti Pinterest, seperti itu. Itu cukup banget buat modal lo, amunisi lo, biar si website dan blog lo itu mudah keterima sama AdSense. Dan setelah lo keterima sama blog dan maksud gue setelah blog lo keterima sama AdSense, baru deh lo mulai ngasilin cuan. Gini, daftar AdSense itu gampang. Lo ikuti aja 2 faktor yang gue tekankan di video kali ini tadi, yang gue sebutin. Lo ikuti saja. Itu mudah banget buat keterima sama AdSense. Gak sulit. Yang sulit itu menghasilkan cuannya. Dan makanya untuk bisa menghasilkan cuan, lo ikutin terus video-video gue. Apalagi kalau video gue ngebahas Pinterest. Udah tuh, gimana ya, mungkin nggak terlalu wow atau wah gitu ya. Kalau gue ngeliat di Facebook tuh penghasilan AdSense orang-orang yang di share tuh bisa sampai jutaan gitu ya, ratusan ribu gitu ya. Silahkan saja, itu rezeki mereka. Tapi kalau rezeki gue ya apa adanya. Tapi seenggaknya gue bisa bayar listrik terus, bisa makan terus, bisa bayar cicilan ini itu gitu ya. Dan itu gue hasilin dari traffic Pinterest yang gue arahkan ke blog gue. Manual, capek, tapi ya udah, itulah memang hasil yang bisa gue hasilkan selain dari YouTube, ya. Ini untuk blog, semuanya traffic dari Pinterest. Dan gue yakin kalau lo punya traffic konsisten dari Pinterest dan lo daftarkan blog lo ke AdSense, itu bakal mudah keterima. Dan ingat tadi, isi artikel jelas, link nggak broken, navigasi jelas, nggak ada link broken di navigasi lo bakal mudah keterima AdSense. Dan setelah lo keterima sama AdSense, lo bakal menghadapi kepahitan dalam dunia AdSense. Mencari cuannya tuh sulit banget. Tapi tenang, ada gue.
Yoi, lo bisa tonton video-video konten gue tentang ngebahas traffic dari Pinterest untuk ke blog, atau lo bisa ikutin kelas gue, nggak apa-apa, silakan. Promosi terus anjing. Alright, so segitu dulu videonya. 2 faktor paling penting yang lo harus ikuti. Yang gue jelasin tadi lo ikuti. Gue yakin seminggu blog lo sudah keterima sama AdSense. Silahkan dicoba.